warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Arifin Saputra, asal dari Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara Ustaz. Ya, Sumatera Sebelumnya Utara. menyampaikan salam dari Ustadz Sarijo untuk Al-Ustadz dan untuk Ustadz Harto dan Sunarjo Ustaz. Ya, Dan untuk alaika. Bapak Ibu sekalian. Baik, Kemudian- alaika wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nanti ada juga titipan salam dari teman saya Pak Suyatman dan Pak Rudi untuk Al-Ustadz dan untuk Bapak Ibu semua. Iya. alaika wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti salam saya buat beliau berdua dan buat warga kita yang ada di Medan. Ya Ustaz. Jadi sebelumnya saya sampaikan dulu bahwasanya kami ke Kota Solo ini dalam rangka mengantar anak saya ke SMA MTA Ustaz. Ini anak pertama saya, alhamdulillah diterima di SMA MTA Ustaz. Alhamdulillah ya. Langsung saya mau bertanya Ustaz. Pertanyaan pertama tentang kewajiban menuntut ilmu Ustaz. Menuntut ilmu yang bagaimana untuk memenuhi kewajiban kita sebagai orang beriman. Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua ada titipan pertanyaan dari teman saya Pak Mora dari Binaan Asahan. Binaan Asahan. Yang pertama bagaimana bisa istiqomah untuk mengaji. Kemudian bagaimana menghapus sifat malas untuk beribadah atau beramal Ustaz. Untuk jawaban Ustaz kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menuntut ilmu bagi orang yang beriman itu satu kewajiban. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu satu kewajiban bagi siapapun yang mengaku dirinya sebagai orang Islam. Ilmu yang bagaimana? Tentu yang utama tentang ilmu din, ilmu agama. Ilmu agama yang dimaksud tentu Quran dan Sunnah. Karena dengan ilmu itu kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Dan Nabi kita pun termasuk juga para Nabi, para Rasul itu tidak mewariskan, tidak meninggalkan harta warisan. Tetapi yang beliau wariskan pada kita adalah ilmu. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan, tidak meninggalkan harta warisan baik dinar maupun dirham. Dalam arti para nabi, para rasul karena keistimewaan beliau-beliau yang Allah anugerahkan, maka beliau-beliau ini tidak meninggalkan harta warisan. Apa yang menjadi peninggalan beliau-beliau para nabi, para rasul ini menjadi sedekah. Tidak boleh diwaris oleh ahli waris. Kenapa? Innama warrasul ilma. Karena para nabi, para rasul itu mewariskan ilmu. Man akhadha bihi akhadha bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi, para rasul berupa ilmu itu tadi, maka sungguh dia telah mengambil warisan dari nabi, dari rasul, warisan yang sangat banyak, warisan yang sangat bermanfaat. Sehingga dengan demikian, ilmu yang dimaksud yang utama ilmu din, ilmu agama. Dengan ilmu agama kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil, sehingga tidak abu-abu lagi. Kita tahu mana yang hak sehingga mengikuti yang hak. Kita tahu mana yang batil sehingga mengikuti menjauhkan diri dari yang batil. Namun demikian, Islam tidak mengenal dikotomi ilmu. Pemisahan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan dunia, Islam tidak memisahkan itu. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk
melek secara akhlak, secara ilmu din, dan juga melek secara ilmu pengetahuan dunia. Sehingga umat Islam menjadi pakar di bidangnya masing-masing. Karena dengan itulah Islam akan menguasai peradaban dunia. Ini yang membedakan. Kalau ilmu pengetahuan dunia dipegang oleh orang-orang Islam yang pengetahuan diniyahnya mumpuni, dipegang oleh orang-orang yang dilandasi, dibekali dengan pemahaman Quran dan Sunnah, dengan akhlak yang karimah, maka ilmu pengetahuan kalau berada di tangan orang-orang seperti ini, pasti dunia menjadi aman, damai, tentram. Sebagaimana dulu waktu Islam menguasai peradaban dunia. Jadi ilmu pengetahuan betul-betul dipegang oleh orang-orang yang berakhlak. Sehingga tidak hanya sebatas cerdas otaknya, namun hatinya juga cerdas. Jadi kecerdasan intelektualnya didukung dengan kecerdasan akhlak. Maka ilmu pengetahuan di tangan orang-orang yang cerdas akhlaknya, insya Allah tidak akan menjadikan madarat bagi orang lain. Beda ceritanya kalau penguasaan ilmu pengetahuan dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak cerdas akhlaknya, maka potensi besar ilmu itu akan digunakan untuk menimpakan madarat pada orang lain demi keuntungan pribadi, demi keuntungan kelompok dan golongan. Tidak peduli menimpakan madarat pada orang lain, yang penting kantong saya berisi, kantong golongan saya juga berisi. Jangan dikira koruptor itu bodoh-bodoh, cerdas-cerdas itu. Pendidikannya tinggi-tinggi, secara intelektualitas pandai, secara otak cerdas. Kalau tidak cerdas, dia tidak akan korupsi. Maka saking cerdasnya otaknya, dia korupsi berjamaah, tersembunyi-sembunyi, lama baru ketahuan. Bukan berarti koruptor itu tidak cerdas, cerdas otaknya, namun hatinya bodoh, ilmu agamanya tidak ada, Quran sunnahnya hilang entah kemana, sekalipun dia ngaku sebagai orang Islam. Ini yang membedakan. Cerdas otaknya, intelektualitasnya cerdas, namun akhlaknya tidak cerdas, ilmu dunianya cerdas, ilmu ukhrawinya, ilmu agamanya bodoh. Maka yang terjadi, mereka merampok, mereka garong uang rakyat, menimpakan madarat pada rakyat. Beda ceritanya kalau amanah itu dipegang oleh orang-orang Islam yang memang betul-betul mumpuni ketakwaannya kepada Allah. Orang yang bertakwa tidak mungkin ngerampok, orang yang bertakwa pada Allah tidak mungkin garong. Kalau maling itu rada alus, maka garong wae. Koruptor itu garong. Dia tidak peduli. Yang penting kantongnya dan kelompoknya terisi. Perkara rakyatnya menderita karena uangnya dikorupsi. Bantuan sosial kemarin itu juga dikorupsi, tidak peduli. Apa dikira bodoh? Pandai otaknya itu, pendidikannya tinggi semua itu, tapi hatinya bodoh, ilmu agamanya bodoh. Maka yang dimaksud thalabul ilmi faridah ala kulli muslimin, itu yang utama ilmu agama. Kemudian dilanjutkan dengan ilmu pengetahuan dunia. Tujuannya apa? Biar Islam tampil di kancah dunia. Kalau Islam yang menguasai peradaban dunia, pasti dunia aman, dunia damai.
dunia tentram karena iman dan takwa. Tapi kalau umat Islam hanya mementingkan urusan agama saja, tidak mementingkan dunia dalam arti ketinggalan di urusan pengetahuan dunia, ketahuilah umat Islam akan tergerus oleh kemajuan zaman. Ya, karena yang menciptakan, menemukan segala sesuatunya saat ini orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sehingga kita yang dulunya menjadi produsen ilmu pengetahuan, semuanya dulu ditemukan oleh sarjana-sarjana, ilmuwan-ilmuwan muslim, dikembangkan, disebarluaskan. Dulu orang yang tidak beriman sebagai konsumen, tangannya di bawah. Umat Islam sebagai produsen, tangannya di atas. Sekarang mulai terbalik. Umat Islam sekarang madep mantep toh, tangannya di bawah terus terkait dengan urusan dunia ini. Panjenengan punya HP, itu jenengan di bawah. Yang membuat HP-nya siapa? Apakah ilmuwan muslim? Saat ini tidak, mereka yang memproduksi. Bukan berarti tidak boleh, boleh kita bermuamalah selama tidak memerangi Islam kita, boleh. Namun kalau ingin mendapatkan dunia, kedamaian dunia, umat Islam harus kuasai ilmu pengetahuan dunia ini. Paling pol sekarang itu HP-nya tampaknya mereknya itu punyanya orang Islam, paling pol hanya ganti merek. Gitu, ada kerjasama antara produsen, kebetulan ininya agennya distributor tunggalnya orang Islam. Pengen punya merek sendiri, akhirnya HP-nya diklentek, merek aslinya diganti merek Barokah. Hanya ditemplate itu gitu. Templeannya itu pun yang digunakan, itu yang buat juga bukan orang Islam. Sudah toh, saat ini apa yang ada di tubuh kita ini simbol Islam. Peci sing gawe sapa? Suni Afisin. Peci ini loh. Kalau konon katanya baju takwa, yang buat siapa? Yang jahit saudara saya, sholatnya sregep. Betul saudara panjenengan, mesin jahitnya yang buat siapa? Benang jahitnya yang mengolah siapa? Sehingga sekarang ini umat Islam madep mantep, tangan di bawah. Apakah tidak boleh? Boleh. Antum a'lam bi amri dunyakum. Ingat, ini isyarat dari Nabi, antum a'lam. A'lam itu dari kata ilmun. Ilmun itu berarti pakar. Jadi bukan hanya sebatas kamu lebih tahu urusan duniamu. Isyarat dari Nabi itu antum a'lamu bi amri dunyakum. Masalah dunia, kamu umat Islam harus menjadi pakar. Antum a'lam, isim tafdil itu. Antum a'lam, harus menjadi pakar. Sehingga pakar dalam akhlak, pakar dalam ilmu dunia. Dengan begitu maka menjadi benar Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Dengan syarat pakar dalam akhlak karimah, pakar dalam ilmu dunia. Itu terjadi zaman Nabi dan generasi-generasi awal. Lah sekarang bagaimana mau menjadi pakar? Wong anak cucu kita saja sejak dini di rumah wis dikei HP ngono wis seneng kok. Ya ta? Dikasih HP sudah seneng dengan tontonan-tontonan seperti itu. Padahal sebetulnya kalau ingin menjadi pakar dalam akhlak karimah, pakar dalam ilmu pengetahuan, oleh Allah kita sudah diberi bekal, yaitu Quran. Orang-orang tidak beriman saja untuk memajukan ilmu dunianya itu terinspirasi dari Quran. Quran itu mengajak kita cerdas, mengajak kita maju, cerdas secara akhlak, cerdas secara hati, cerdas secara akal. Kenapa kita umat Islam yang Allah anugerahi Al-Quran malah akhir-akhir ini beramai-ramai, berbondong-bondong meninggalkan Al-Quran, sumber kepakaran kita? Ini kan menjadi aneh.
Dan Quran ditelaah oleh orang-orang yang tidak iman pada Allah, dijadikan sumber inspirasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan oleh mereka. Nan mau cari apa di Quran terkait ilmu pengetahuan? Ilmu pertanian prinsip dasarnya ada dalam Quran. Ilmu biologi ada dalam Quran. Hitung-hitungan matematika ada dalam Quran. Fasyamu salasati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Dzalika asyaratun ka milah 3 tambah 7 10. 3 hari puasa di bulan haji, 3 hari puasa saat haji, 7 hari puasa setelah meninggalkan tanah suci. 3 tambah 7 10 tilka asyaratun kamilah, itulah 10 yang sempurna. Itu ada matematika, prinsip dasar, modal dasar dalam Quran, semuanya ada terkait ilmu pengetahuan ini. Kenapa kita umat Islam jadi malah meninggalkan Quran sehingga tergerus kita oleh kemajuan zaman? Dulu menemukan, dulu mengembangkan, dulu membuat, dulu sebagai produsen. Sekarang rumus matematika yang menemukan orang di luar Islam, kita. Begitu ada temuan rumus baru, kita yang mensosialisasikan ke anak-anak didik kita dengan rumus matematika. Oh, ini rumus baru begini. Kenapa para sarjana ilmuwan muslim tidak menemukan rumus matematika sendiri? Kenapa harus mengikut terus? Coba jenengan yang Allah beri, Allah titipkan kemampuan matematika, coba hasilkan rumus sendiri untuk kemudian kembangkan rumus itu. Ini tidak bisa kalau tidak bersatu. Sebetulnya umat Islam ini cerdas-cerdas, diberi kemampuan oleh Allah, kecerdasan di atas rata-rata. Hanya satu, nek diajak bersatu itu sulit, sehingga kecerdasannya tidak bermanfaat selain untuk manfaat pribadi saja. Paling hanya untuk melamar pekerjaan, untuk bersaing di dunia kerja, sudah itu saja. Untuk menaikkan gaji, sehingga ilmu pengetahuannya hanya sebatas untuk itu. Tidak untuk bagaimana memikirkan secara bersama-sama dengan semua potensi yang Allah berikan untuk kepentingan Islam. Oh, Islam tidak perlu dibela. Kalau kita bela Islam berarti kita lebih hebat daripada Islam. Sehingga kita cukup keblinger dengan narasi-narasi seperti itu. Oh, betul ya, Islam ini tidak usah dibela. Allah itu sudah maha hebat, untuk apa dibela? Kalau kita mau membela Allah berarti kita memposisikan diri lebih hebat dari Allah. Kalau kita mau membela Islam berarti kita memposisikan diri lebih hebat dari Islam. Itu narasi pola pikir yang keblinger, meruntuhkan semangat kita untuk maju. Thalabul ilmi faridah ala kulli muslim. Nilai-nilai thalabul ilmi jangan sampai bergeser. Nah, sekarang saja sudah bergeser kok. Banyak di sekolahan-sekolahan itu guru hanya memposisikan diri sebagai pengajar. Karena apa? Karena takut nanti kalau memposisikan diri sebagai pendidik, anak didiknya secara akhlak menyimpang dari Islam, gurunya memberi sanksi, orang tuanya lapor polisi, akhirnya gurunya dipenjara karena jewer anaknya. Sehingga guru-guru pun di sekolah banyak yang memposisikan diri hanya sebatas pengajar. Kalau hanya sebatas pengajar, itu berarti hanya sebatas how to know, bagaimana menjadi tahu, bukan how to be, bagaimana menjadi. Kalau hanya bagaimana menjadi tahu mudah. Murid awalnya tidak tahu, 1 tambah 1 murid tidak tahu, gurunya transfer pengetahuan sehingga murid menjadi tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Perkara proses mengajar kemudian akhlak muridnya menyimpang dari Islam, muridnya misuh-misuh lesannya, muridnya enggak karuan, rame duduk di atas meja, kakinya ongkang-ongkang di atas meja, secara etika tidak ada, gurunya
karena hanya sebatas pengajar, hanya berusaha menyelesaikan kurikulum yang sudah ditentukan. Semester 1 harus selesai bab 1 sampai bab 5. Maka guru tadi wis pokoknya ngajar weh. Perkara anak didiknya, akhlaknya terjaga atau tidak bukan urusan saya. Karena kewajiban saya hanya ngajar. Kalau sudah guru-guru muslim memposisikan diri hanya sebatas pengajar, potensi nilai-nilai tholabul ilmi menurut Islam akan bergeser. Tidak lagi memperhatikan adab, tidak lagi memperhatikan akhlak. Yang ada hanya mengejar kecerdasan intelektualitas, namun mengabaikan kecerdasan akhlak. Kecerdasan intelektualitas tidak akan manfaat apapun kalau tidak dibarengi dengan kecerdasan akhlak. Sehingga tholabul ilmi faridah, wajib bagi setiap muslim. Ilmu agama, ilmu dunia. Sehingga panjenengan harus menjadi pakar di bidang masing-masing sesuai potensi yang Allah titipkan. Pakar di bidang akhlak, tunduk patuh pada Allah dan Rasul, pakar di bidang keilmuan dunia. Yang petani pakar betul dalam pertanian, yang pedagang pakar betul dalam perdagangan, yang insinyur pakar betul dalam keinsinyuran, yang dokter pakar betul dalam medis. Itulah isyarat dari Nabi, antum a'lam bi amri dunyakum. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana istiqomah untuk ngaji dan bagaimana menghapus sifat malas untuk ibadah dan beramal. Itu semua kembali ke dirinya masing-masing. Yang jelas Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhaufu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah dunia akhirat, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa khawatir baik dunia dan akhirat. Utamanya, kunci utama adalah istiqomah. Menyatakan diri beriman itu lebih mudah daripada kita istiqomah membuktikan keimanan kita. Kita menyatakan diri beriman, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Itu lebih mudah lisan kita mengucap itu daripada kita istiqomah membuktikan pengakuan keimanan kita kepada Allah. Yang sulit istiqomah. Maka Nabi kita bersabda, qul amantu billah summas taqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dalam keimanan itu. Istiqomahlah dalam membuktikan keimanan yang sudah kamu akui. Kamu sudah ikrarkan keimanan, maka tugas berikutnya, kewajiban berikutnya istiqomah. Lah saya mau istiqomah malas. Kalau selamanya kita pelihara rasa malas, sifat malas, ketahuilah sifat malas itu sifatnya orang munafik. Orang munafik itu kalau mau sholat berdirinya juga malas. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau mau sholat itu dia berdiri, tapi berdiri dengan malas, menunda-nunda dulu, ngendi-ngendi dulu. Pada akhirnya juga akan berdiri nanti untuk sholat. Namun ditunda-tunda bukan karena udhrun syar'iyyun, tetapi karena rasa malas. Lah kita sama, kalau mau melakukan satu kebajikan, satu amal soleh kok malas, ketahuilah berarti dalam hati kita bersemayam sifat orang munafik, yaitu malas untuk mengerjakan kebaikan. Selalu malas, enggan mengerjakan amal soleh. Kalau kita masih malas, padahal kita bagaimana kita membuktikan keimanan kita kepada Allah? Padahal orang yang ngaku beriman kepada Allah tidak cukup hanya ngaku beriman, harus dibuktikan dengan amal soleh.
pengakuan iman saja tidak cukup tanpa dibuktikan dengan amal soleh. Maka panjenengan akan banyak temukan ayat-ayat Allah dalam Quran, kata iman disandingkan langsung oleh Allah dengan kata amal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Kata iman senantiasa Allah gandengkan dengan kata soleh, amal soleh. Sehingga pengakuan iman saja tidak cukup. Iman tanpa amal soleh itu kadzib, bohong. Amal soleh tanpa iman itu fata morgana. Kebaikan tanpa dilandasi keimanan kepada Allah itu kasarab, fata morgana, tidak mendapat apapun di hadapan Allah. Keimanan tanpa diikuti dengan amal soleh, imannya kadzib, imannya bohong. Bagaimana mungkin kita akan buktikan keimanan kita di hadapan Allah kalau kita malas untuk beramal soleh? Sifat malas ini termasuk kotoran hati, maka harus dimurnikan, harus ada usahanya. Yang saat ini malas, maka nanti begitu mendengar azan langsung paksa rasa malas itu. Karena malas itu bisikan setan. Untuk mengatasinya Allah berikan satu cara. Innasyaitana lakum adu fattakhiduhu aduwah. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukan setan sebagai musuh. Rasa malas itu hakikatnya bisikan setan. Dan ini harus dikalahkan. Maka dilawan, dipaksa diri untuk kebaikan. Memang pada awalnya harus dipaksa untuk kebaikan. Nanti lama-lama menjadi terbiasa. Begitu mendengar adzan langsung gerigah, semalas apapun. Langsung gerigah, ambil air wudhu, kemudian langsung berangkat ke masjid. Nanti lama-lama akan terbiasa dalam kebaikan. Kalau kita turuti terus, tidak mau melawan rasa malas, ingat Allah pun juga telah menetapkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kecuali kaum itu merubah keadaan dirinya sendiri. Kalau kita tidak mau melawan rasa malas, tidak mau memaksa diri kita untuk kebaikan, maka selama itu pula Allah tidak akan rubah keadaan kita. Selamanya sampai mati kita tetap malas untuk beramal soleh. Maka harus dilawan, dipaksa. Semuanya kembali ke hatinya masing-masing. Nasihat saja tidak cukup kalau tidak mau menerima dan kemudian tidak mau memaksa diri untuk lebih semangat beramal soleh. Ya, ada lagi? Satu lagi nomor 16. Nomor 16. Nomor 16 silakan. Bismillahirrahmanirrahim.